Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para sahabat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem produksi listrik hingga sampai ke rumah kita. Kita perumpamakan rumah kita adalah di sini. Ya, di sini. Jadi rumah listrik kita itu biasanya 220 volt. 220 volt ini turun dari tiang yang sudah diatur menuju ke rumah kita, diambil dari tiang yang ada transformatornya, yaitu penurunan setelah 20 kV. Jadi 20 kV itu adalah dari sini, dari step down. Step down diturunkan menjadi 20 kV, kemudian di sini dipasang trafo penurun, yaitu yang bisa terbagi menjadi 380 volt atau 400 volt dan 220 volt. Yang 220 volt inilah yang turun ke rumah kita dan ke lampu penerang jalan serta kebutuhan sosial yang lain. Dan pada trafo ini juga maka dialirkan untuk ke jalur bisnis, misalkan perkantoran atau bank. Dia di sini memakai 20 kV dengan tegangan yaitu 3 pasa 380 volt atau 400 volt. Jadi apakah listrik pertama diproduksi itu dan bagaimana cara pembagiannya? Sebenarnya listrik pertama diproduksi oleh pembangkit, yaitu suatu dinamo alternator, itu dia bertegangan tidak terlalu tinggi. Tegangan yang diproduksi alternator pembangkit yaitu 6 sampai 24 kV, tergantung jenis pembangkitnya dari apa dan dibutuhkan untuk kapasitas berapa, maka disesuaikan dengan kebutuhan oleh negara yang diatur melalui perusahaannya, yaitu perusahaan listrik negara. Dari alternator pembangkit ini kemudian dinaikkan mempergunakan yaitu trafo step up untuk disalurkan menuju jarak jauh, yang mempergunakan yaitu sutet. Tegangan yang ada pada menara sutet itu sangat tinggi sekali, yaitu 70 sampai dengan 500 kV. Kilovolt itu artinya 1000 volt. Jadi kalau 500 kV itu namanya 500.000 voltase. Anda mungkin sudah sering mendengar kata sutet, tapi tidak tahu artinya. Anda kira sutet adalah menara tower, ini dinamakan sutet seperti seseorang dinamakan butet. Tidak seperti itu. Sutet tidak sama dengan butet. Butet tidak ada kepanjangannya. Tetapi kalau sutet itu kependekan dari, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Itulah sutet. Kenapa saluran udara tegangan tinggi? Karena ini untuk ditransmisikan ke jarak jauh untuk mengurangi kebocoran kemerosotan, karena hangat atau panas itu mengurangi. Ketika jarak jauh ini sudah ditransmisikan, kemudian misalkan di provinsi kita
Nah, ini akan memakainya turun dari sutet ini mempergunakan trafo step down. Trafo step down ini itu tegangan diturunkan kembali menjadi sekitar 150 volt dan ada paralelnya yaitu 20 kV yang untuk diturunkan ke gardu tiang yang menuju ke rumah kita. Sedangkan yang 150 kV itu sutet biasa meneruskan untuk areal industri. Jadi sutet jarak jauh itu tidak sama dengan sutet yang menuju areal industri. Karena menuju areal industri itu adalah 150 kV. Kemudian di tempat areal industri ini maka dia akan menurunkannya dengan step down yang menjadi 20 kV itu diturunkan menjadi seperti ini, yaitu per 20 kV 800 per 20 kV, maka diturunkan lagi menjadi 380 atau 400 volt. Nah, besaran watt yang dipakainya itulah dari mulai sini besaran watt itu diatur menurut sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, ini misalkan ini ya, jadi misalkan ini 6 jenis-jenisnya, ini adalah dari mulai 3 fase 25 kVA sampai 3 fase 3150 kVA. Anda harus tahu bahwa transformer ini 3 fase ini harganya sangat mahal sekali. Sebagai contoh, transformator 3 fase 630 kVA itu harganya adalah 80 juta sampai 100 juta. Kalau PLN yang membeli, dia bisa dapat yang 80 juta karena dia membeli dalam jumlah banyak. Jadi bentuk barangnya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan kita bisnis industri pabrik, itu kita wajib membeli ini. Jadi ada yang bertanya atau mengatakan kepada saya, Pak, itu padahal kan turbin atau pembangkit di tempat gardu induk itu voltase yang dibuatnya adalah kecil. Ya, kecil, 6 sampai 24 kV. Namun dinaikkan mempergunakan trafo step up, kemudian dinaikkan sampai 500 kV untuk ditransmisikan menggunakan sutet, yaitu saluran udara tegangan tinggi. Semoga Anda paham tentang bagaimana sistem produksi listrik hingga sampai ke rumah kita dengan penjelasan video ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.